Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang LED atau Light Emitting Diode. LED atau Light Emitting Diode merupakan komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor dan berfungsi untuk memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Prinsip kerja LED disebut elektroluminesensi, yaitu proses ketika elektron dan hole bertemu di dalam semikonduktor, maka akan menghasilkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Kerja LED sendiri yaitu ketika arus listrik mengaliri LED, maka elektron dari sisi negatif dan hole dari sisi positif akan bergerak di dalam semikonduktor. Pertemuan ini melepas energi dalam bentuk cahaya tampak. Oleh karena itu, warna dan instansi cahaya yang dihasilkan akan berbeda-beda tergantung jenis bahan semikonduktor yang akan digunakan. Lalu, keunggulan LED sendiri yaitu yang pertama, lebih hemat energi, kedua, lebih tahan lama, serta yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Lalu, LED sendiri memiliki warna yang bervariasi, seperti warna merah, hijau, biru, kuning, hingga putih. Perbedaan warna ini disebabkan oleh bahan semikonduktor yang akan digunakan dalam panjang gelombang cahaya yang akan dihasilkan. Penerapan LED dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada lampu penerangan rumah dan jalan, lalu ada lampu kendaraan, layar televisi dan smartphone, hingga papan reklame. Dengan konsumsi daya yang rendah serta umur pemakaian yang panjang, LED dapat membantu menghemat energi sekaligus menjaga lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari light emitting diode atau LED. Yang pertama adalah struktur dasar dari LED. Jadi di sini kita bisa lihat struktur dasar dari LED ini punya dua lapisan, yaitu N-type dan P-type. Lapisan N-type itu banyak elektronnya, sedangkan lapisan P itu banyak hole atau muatan positif. Kalau LED ini dinyalain, elektron dari N bergerak ke P dan hole dari P bergerak ke N. Di tengah area ini ada namanya junction. Ini tempat dimana elektron dan hole itu ketemu, lalu saling menetralkan satu sama lain. Nah, dari sini ini energi muncul energi yang dilepas dalam bentuk cahaya. Nah, itu LED-nya. Salah satu aplikasi utama LED yaitu untuk pencahayaan area kerja dan fasilitas industri untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja. Di pabrik-pabrik, LED digunakan untuk menerangi ruang produksi, gudang maupun area perakitan. Pencahayaan yang baik sangat penting untuk mendukung keselamatan dan ketelitian kerja, terutama pada proses produksi yang membutuhkan konsentrasi tinggi. LED dipilih juga karena mampu menghasilkan cahaya yang terang dan merata dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan lampu konvensional. Kemudian aplikasi LED dalam industri berikutnya yaitu pencahayaan mesin dan panel kontrol agar operator dapat memantau kondisi dengan jelas. Setiap mesin industri biasanya memiliki panel pengendali yang membutuhkan penerangan yang jelas agar operator dapat membaca indikator dan mengoperasikan mesin dengan akurat. LED juga memiliki keunggulan berupa ukuran yang kecil, respon cepat, serta tidak mudah panas, sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada sistem kontrol tersebut. Kemudian, indikator visual dan sinyal peringatan pada peralatan produksi dan sistem keamanan. Eh, LED juga banyak digunakan sebagai seperti yang sudah disebutkan, seperti indikator visual dan sinyal peringatan pada peralatan industri. Misalnya warna merah untuk tanda bahaya, hijau untuk kondisi normal, dan kuning untuk peringatan. Penggunaan LED sebagai indikator membantu pekerja memahami kondisi mesin dengan cepat tanpa harus membaca data teknis yang rumit. Hal tersebut tentu meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja di lingkungan industri. Kemudian aplikasi lainnya adalah display informasi digital seperti papan status produksi dan peringatan keselamatan. Eh, Seperti papan status produksi yang sudah disebutkan sebelumnya, jadwal operasional, atau sistem peringatan keselamatan kerja. LED juga mampu untuk menampilkan teks, angka, bahkan grafik dengan jelas, sehingga informasi penting dapat disampaikan secara real time kepada seluruh pekerja di area pabrik. Kemudian aplikasi dalam industri untuk LED yang terakhir yaitu pencahayaan hemat energi untuk ruang kantor, gudang, dan jalur produksi. LED juga berperan besar dalam pencahayaan hemat energi untuk ruang kantor, gudang, serta jalur produksi. Dengan umur pakai yang panjang dan kebutuhan daya yang rendah, penggunaan LED dapat menurunkan biaya operasional perusahaan secara signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa LED atau light emitting diode tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerangan, tapi juga sebagai komponen penting dalam sistem kontrol, komunikasi visual, serta efisiensi energi di dunia industri. Teknologi tersebut menjadi solusi yang efektif, ekonomis, dan berkelanjutan dalam mendukung
kegiatan produksi dan operasional perusahaan. Pengertian laser diode dan iret infrared emitting diode. Dioda laser adalah komponen yang memancarkan radiasi Cohen berbentuk sinar inframerah, mirip dioda, namun memancarkan sinar terang dan terfokus pada fase tertentu. Alat ini banyak diaplikasikan dalam beragam bidang seperti medis, teknologi, dan dalam komunikasi. Iret infrared emitting diode adalah komponen elektronika yang memancarkan cahaya inframerah ketika dialiri arus listrik. LED iret bekerja pada spektrum cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Komponen ini banyak digunakan dalam rangkaian sensor, komunikasi nirkabel, remote control, sistem keamanan, dan berbagai aplikasi otomasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait prinsip kerja laser diode dan irit atau infrared emitting diode. Berikut penjelasan prinsip kerja laser diode. Yang pertama, ada prinsip dasarnya, yaitu wilayah N-type atau penyumbang elektron, wilayah P-type atau penyumbang hole atau lubang, persimpangan PN atau PN junction sebagai area aktif. Yang kedua, ada injeksi carrier. Tegangan maju diterapkan sama dengan melemahkan penghalang junction. Yang ketiga, ada rekombinasi dan emisi foton. Elektron dan hole bergabung di dekat junction. Yang keempat, ada resonansi dan amplifikasi. Cermin di ujung laser memantulkan foton bolak-balik. Yang kedua, ada foton memicu emisi terstimulasi sama dengan foton identik terbentuk. Yang terakhir, ada output laser. Sinar laser koheren keluar melalui ujung partial reflektor. Lalu cahaya terfokus, monokromatik, dan sefase. Selanjutnya, ada contoh prinsip cara kerja laser diode. Seperti yang ada di gambar, laser diode punya struktur dasar seperti diode biasa dengan wilayah N, P, dan junction. Nah, saat diberi tegangan maju, itu si elektronnya dan hole bertemu di junction dan bersatu gitu, terus menghasilkan foton. Nah, awalnya fotonnya ini acak, tapi dengan adanya cermin di ujung laser, foton dipantulkan bolak-balik sehingga memicu lahirnya foton-foton identik yang sefase dan searah. Nah, hasilnya tuh sinar laser yang berfokus bakal koheren. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja irit atau infrared emitting diode. Yang pertama, ada prinsip dasarnya, yaitu memancarkan foton inframerah melalui kombinasi elektron lubang pada sambungan P sama N. Yang kedua, ada proses kerja, harus dialirkan melalui sambungan PN. Rekombinasi elektron dan lubang melepaskan energi sebagai foton inframerah. Yang ketiga, ada cara kerjanya, yaitu dialirin listrik sama dengan elektron dan hole ketemu dan bersatu. Hasilnya itu akan mengeluarkan cahaya inframerah. Yang keempat, ada bahannya. Biasanya irit ini memakai material khusus, yaitu GaAs dan AlGaA. Nah, bisa diatur warna inframerah yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengirimkan datanya itu harus cepat-cepat dinyalain dan dimatiin. Nah, saya mengambil contoh gambar itu sensor irit pendeteksi garis. Nah, irit itu sebenarnya sama aja dengan LED biasa, cuman dia mengeluarkan cahaya inframerah yang gak kelihatan sama kita. Nah, contoh cara kerjanya itu seperti di gambar ya. Di situ kan ada dua komponen, yaitu ada LED IR sama yang untuk menjadi pemancarnya, sama fotodiode yang menjadi penerima. Nah, ketika LED inframerah ini dinyalain, maka cahayanya itu bakal tidak terlihat ke arah lantai kena garis putih yang ada di gambar. Nah, terus cahayanya tuh bakal dipantulin ke fotodiode. Nah, si sensornya itu bakal langsung tahu kayak, oh ada pantulan. Nah, tapi kalau kena garis hitam yang seperti ada di gambar, itu cahayanya diserap, jadi nggak ada pantulan yang balik. Nanti sensornya baca, wah gelap nih. Nah, dari situ mikrokontrollernya itu bisa ambil keputusan kalau misalnya sensor kirinya gak dapat pantulan, artinya lagi di atas hitam, nanti disuruh belok kiri. Kalau sensor kanannya yang gak dapat pantulan, suruh belok kanan. Nah, jadilah si sensor robotnya tuh bisa pintar ngikutin si garis hitam. Lalu aplikasi laser diode
dan infrared atau infrared emitting diode dalam industri. Contoh pada laser diode atau dioda laser, yaitu ada laser cutting dan welding yang digunakan untuk memotong dan mengelas bahan logam atau plastik dengan hasil yang presisi dan rapi. Contoh selanjutnya ada laser ring finder, di mana laser ini memanfaatkan sinar laser untuk mengukur jarak atau posisi objek secara akurat dalam sistem otomatis dan robotik. Lalu ada fiber optic communication, yang dimana laser diode ini digunakan sebagai sumber cahaya untuk mengirimkan data berkecepatan tinggi melalui kabel serat optik. Untuk contoh aplikasi industri pada IRED, infrared emitting diode, yaitu ada proximity sensor, di mana berfungsi untuk mendeteksi objek atau sebuah gerakan tanpa sentuhan, misalnya pada pintu otomatis atau pada mesin pabrik. Contoh selanjutnya ada CCTV infrared atau night vision, yang memungkinkan kamera pengawas bisa melihat dalam kondisi dalam keadaan gelap dengan bantuan cahaya inframerah. Untuk contoh selanjutnya ada remote control infrared yang digunakan untuk mengirimkan sebuah sinyal perintah ke perangkat elektronik seperti TV atau AC melalui cahaya inframerah. Baik, untuk selanjutnya ada fotodiode sebagai sensor pendeteksi cahaya. Fotodiode merupakan sebuah sensor cahaya fotodetektor yang memungkinkan arus mengalir dalam satu arah dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika menyerap foton atau cahaya. Semakin banyak cahaya, maka semakin banyak arus yang mengalir. Fotodiode ini biasa digunakan untuk mendeteksi pulsa cahaya dalam serat optik dan lainnya yang sensitif terhadap gerakan cahaya. Ia bekerja kebalikan dari light emitting diode atau LED. Jadi, bedanya adalah bila fotodiode mendeteksi cahaya dan kemudian menciptakan jalur konduktif yang memungkinkan listrik mengalir, sedangkan LED menerima listrik kemudian memancarkan cahaya. Salah satu contoh fotodiode adalah solar. Solar atau solar cell merupakan fotodiode yang diolah secara kimia. Tetapi berbeda dengan fotodiode yang digunakan sebagai saklar atau yang lainnya. Ketika sel-sel yang ada di solar terkena cahaya, bahan silikon yang terdapat di dalamnya akan tertarik dan bergerak ke tempat di mana sedikit demi sedikit akan menghasilkan arus listrik, sehingga dibutuhkan sel diode yang besar untuk menghasilkan arus listrik sesuai kebutuhan yang diperlukan. Itu adalah contoh cara kerja dari fotodiode. Fotodiode bekerja dengan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Saat cahaya mengenai sambungan PN atau PN, foton membebaskan elektron dan membentuk arus yang mengalir dari anoda ke katoda. Semakin kuat cahaya, semakin besar arus yang dihasilkan. Jadi, arus ini mengalir melalui rangkaian eksternal dan dapat digunakan untuk menyalakan beban seperti lampu atau kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Makin kuat intensitas cahaya yang diterima, semakin banyak pula listrik yang akan dihasilkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan prinsip kerja fotodiode sebagai sensor pendeteksi cahaya. Yang pertama, fotodiode bekerja berdasarkan prinsip PN junction semikonduktor. Nah, yang dimaksud PN junction itu merupakan dua jenis bahan semikonduktor yang dimana akan memulai proses pendeteksian cahaya yang terjadi. Lalu prinsip yang kedua itu ada dioda ini dioperasikan dalam kondisi reverse bias. Nah, fotodiode ini biasanya diberi tegangan balik atau reverse bias supaya ketika ada cahaya yang masuk, arus balik yang muncul bisa lebih mudah dideteksi. Lalu prinsip yang ketiga yaitu ketika terkena cahaya, fotonnya membebaskan elektron dari atom semikonduktor. Nah, saat cahaya mengenai permukaan diode, energi dari foton cahaya itu membuat elektron di dalam semikonduktor terlepas dari ikatannya. Lalu prinsip yang keempat merupakan proses tersebut menghasilkan arus foto atau fotocuran yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima. Elektron yang terlepas tadi menimbulkan arus listrik kecil yang disebut arus foto. Biasanya besarnya arus ini tergantung seberapa kuat cahaya yang mengenai fotodiode. Yang kelima yaitu semakin kuat cahaya yang mengenai fotodiode, semakin besar arus balik yang dihasilkan. Nah, jadi kalau cahaya yang masuk semakin terang, arus yang terbentuk juga semakin besar. Itu sebabnya fotodiode bisa dipakai untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu yang terakhir itu ada fotodiode digunakan sebagai sensor pendeteksi cahaya dalam berbagai sistem otomatisasi industri. Dengan prinsip itu, fotodiode sering dipakai sebagai sensor cahaya dalam sistem otomatisasi, misalnya untuk mendeteksi keberadaan benda atau mengatur pencahayaan otomatis. Selanjutnya adalah aplikasi fotodiode dalam industri. Dalam dunia industri modern, fotodiode tidak hanya digunakan sebagai komponen elektronik, tetapi juga sebagai sensor penting dalam berbagai sistem otomatis. Nah, berikut beberapa contoh penerapan fotodiode dalam sistem industri yang memanfaatkan kemampuan sensornya terhadap cahaya. Yang pertama yaitu sensor objek pada konveyor produksi. Fotodiode digunakan pada sistem otomasi pabrik untuk mendeteksi keberadaan, posisi, atau jumlah produk yang berjalan di atas konveyor. Nah, cara kerjanya, pada sistem konveyor,
Fotodioda biasanya dipasangkan berhadapan dengan sumber cahaya seperti LED. Ketika tidak ada benda yang lewat, cahaya dari LED akan diterima penuh oleh fotodioda, sehingga arus listriknya stabil. Tapi saat ada produk yang lewat dan menghalangi sinar tersebut, intensitas cahaya yang diterima sensor akan berkurang dan arusnya akan ikut berubah. Nah, perubahan itulah yang dibaca oleh sistem sebagai tanda bahwa ada objek yang sedang melintas di jalur konveyor. Yang kedua yaitu sistem keamanan dan pintu otomatis. Fotodioda banyak digunakan dalam sistem keamanan industri seperti sensor pintu otomatis, alarm keamanan, dan sistem penghentian darurat mesin. Nah, kalau teman-teman pernah melihat pintu otomatis di pusat perbelanjaan, sistemnya juga menggunakan fotodioda seperti ini. Sensor ini dipasangkan dengan pemancar cahaya inframerah. Selama sinarnya tidak terhalang, arus listrik di sensor akan tetap normal. Tetapi ketika ada orang lewat dan menghalangi sinar, arusnya akan berubah dan sistemnya langsung merespon. Misalnya dengan membuka pintu, menyalakan alarm, atau menghentikan mesin demi keamanan. Dan yang ketiga yaitu robotika industri. Robot industri, fotodioda digunakan sebagai optical sensor untuk mengenali lingkungan sekitar, mendeteksi garis lintasan atau line follower, atau membaca posisi objek. Nah, di bidang robotika, fotodioda berfungsi sebagai mata atau indera penglihatan bagi robot. Sensor ini membantu robot mengenali garis lintasan atau posisi benda di sekitarnya. Caranya, memantulkan cahaya ke permukaan dan fotodioda berdeteksi pantulannya. Permukaan yang cerah akan memantulkan cahaya lebih banyak, sedangkan yang gelap memantulkan lebih sedikit. Dari perbedaan itu, robot bisa menentukan arah gerak atau posisi objek dengan cukup akurat.